Hari ini Pilkada serentak dilaksanakan oleh 8 provinsi dan 256 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pilkada serentak melibatkan 100 juta pemilih dan lebih dari 1.600 calon kepala daerah. Untuk mengetahui suasana pelaksanaan Pilkada serentak, reporter kami Tika Beremau dan juru kamera Yanto dan juga Adit melaporkan langsung Pilkada serentak dari kota Depok, Jawa Barat. Dan juga ada Erik Himawan dan juru kamera Eka Pamungkas dan Muhammad Reza sudah ada di kota Tangerang Selatan, Banten untuk melaporkan pelaksanaan Pilkada serentak di kota tersebut. Dan terlebih dahulu kita ke Tika Beremau di kota Depok. Tika, hingga saat ini berapa orang warga yang sudah menggunakan hak suaranya di TPS tempat Anda berada? Ya, Egan, sudah berjalan 5,5 jam lamanya proses pemungutan di Kampung Pilkada Depok dilakukan, dan artinya ini kurang lebih setengah jam lagi pemungutan suara akan segera ditutup dan dilanjutkan dengan proses perhitungan suara. Dan dari dibukanya 5 TPS, dari TPS 10 hingga 14 dari pukul 7 pagi hingga pukul setengah 1 siang ini, di mana ada sebanyak 2.200 pemilih. Ada beberapa TPS yang memang sudah mencapai 50% warga yang datang untuk mencoblos, dan ada juga yang belum mencapai 50%. Dan untuk informasi selengkapnya saya sudah bersama dengan Bapak Budi Prasetya. Beliau ini adalah Ketua TPS 14, salah satu di Kampung Pilkada ini. Selamat siang Pak Budi. Siang. Pak Budi, berapa jumlah pemilih yang ada di RT 9, RT 10 dan juga RT 11 yang ada di TPS 14 ini? Totalnya ada 376 pemilih. Untuk sampai saat ini udah berapa nih Pak yang mencoblos? 200 orang, sekitar 53% dari total pemilih. Apakah jumlah tersebut sudah mencapai target dari yang ditentukan? Masih jauh sebenarnya. Harapan saya sebenarnya 75% dari target sekarang ini. Ya. Pak Budi, kira-kira jam berapa nih perhitungan suara akan dimulai? Sekitar jam setengah 2. Ya, jam 1 selesai, kita persiapan, setengah 2 kita mulai penghitungan. Boleh dijelaskan kondisi dari tadi pukul 7 hingga saat ini, dan apakah ada kendala selama pemungutan suara, Pak? Dari mulai pagi sampai hari ini alhamdulillah lancar. Pemilih yang tunanetra, kemudian pemilih yang cacat bisa memberikan hak pilihnya, lancar semuanya. Jadi tidak ada kendala sama sekali ya, Pak? Tidak ada. Oke, terima kasih Pak Budi atas informasinya. Dan memang jumlah yang ada beberapa TPS yang belum mencapai 50% ini sempat ditanggapi oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yudi Krisnandi yang tadi sempat mencoblos dan memantau Kampung Pilkada. Dan berikut adalah cuplikan wawancara dari Menpan Yudi Krisnandi. Ya, di era demokrasi seperti sekarang ini kan kita nggak bisa memaksakan memobilisasi masyarakat untuk memilih ya. Sekalipun pemerintah sudah menetapkan hari libur nasional, tapi toh pada akhirnya kembali kepada pilihan masyarakat sendiri untuk mengikuti pilkada ini. Kan belum datang semua ya, di beberapa TPS sudah mencapai di atas 50%, masih ada waktu sampai dengan pukul 1 siang. Yang kita harapkan mereka berbondong-bondong datang, saling memberitahukan. Ya, demikian tadi cuplikan wawancara kami dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yudi Krisnandi. Untuk sementara seperti itu yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Egan. Ya baik, terima kasih Tika Beremau dari kota Depok, Jawa Barat. Selanjutnya kita beralih ke Pilkada serentak di kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Di sana sudah ada Erik Himawan. Erik, berapa orang warga yang sudah menggunakan hak pilihnya di TPS tempat Anda berada hingga saat ini? Ya, Egan, berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi memang sudah banyak sekali warga dari klaster yang ada di Alam Sutera ini yang sudah datang ke TPS 17 ini. Dan Egan, TPS 17 ini memang salah satu TPS yang menjadi percontohan dari yang ditunjuk oleh KPU Pusat sebagai beberapa TPS yang ada di Tangerang ini, ada sekitar 20, itu menjadi percontohan yang didatangi KPU perwakilan dari negara asing. Sementara Egan, untuk mengetahui lebih lanjut update perolehan sementara yang ada di TPS 17 ini, saya sudah bersama dengan Mbak Eva. Selamat siang, Mbak Eva. Selamat siang. Mbak Eva, di sini sudah sejauh ini berapa nih Mbak, sudah masyarakat yang datang memilih menggunakan hak suara mereka ini? Sementara baru 162 yang datang. Dari 380. Dari 380? 380, iya. Oke, itu kan berarti masih setengah kurang, Mbak ya. Sebenarnya kalau misalnya dari TPS sendiri, apakah sudah ada himbauan untuk warganya agar mencoblos hari ini? Kan kita tahu hari ini kan hari libur, seperti apa nih?
Sebelumnya, sebulan sebelumnya kita sudah kasih ke sosialisasi ke mereka bahwa hari ini itu memang hari khusus untuk pemilihan wakil daerah, dan mereka sudah kita kasih tahu by letter, by dari mulut ke mulut, surat ke mulut, ya dari pertemuan warga seperti itu. Mungkin mereka masih ada keperluan masing-masing, mungkin kayak gitu. Jadi sementara Mamang masih baru sekitar 162. Terus Mbak Eva, di sini kan masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Setelah jam 1 ditutup, apakah masih ada yang boleh masuk untuk melakukan hak suara mereka? Setelah itu proses counting atau gimana nih, Mbak? Kita ngelihat situasi di tempat. Kalau memang ada warga yang sudah ada di tempat dan sudah jam 1, tapi kita meneruskan mereka untuk hak suaranya mereka lanjutkan. Jadi setelah selesai dari yang para pemilih di tempat, baru kita tutup dan kita mulai perhitungan. Oke, setelah perhitungan suara itu langsung dikirim atau nanti ada pihak KPU yang kesini? Seperti biasanya mereka setelah selesai perhitungan semua, kita rapikan berkas-berkas yang memang harus kita isi, kita masukkan kembali ke dalam amplop, kita segel kembali, kita masukkan ke dalam boxnya lagi, kita kunci kembali seperti waktu kita menerima, dan setelah itu mereka ada tim yang menjemput box tersebut. Oke, terus Mbak Eva di sini kan sudah 2 periode, dan Mbak Eva juga ketua RW nih, Mbak ya. Ada kendala nggak, Mbak, selama pemungutan suara hari ini, Mbak? Sementara sih kendalanya hanya mungkin warganya lebih berkurang dari biasanya, karena kita memang dibagi jadi 2 tempat pemilihan. Tadinya ada 5 klaster, itu 1 tempat. Sekarang sekarang klaster kita cuma ada 2. Yang 1 tempat sini, yang lainnya membuka TPS sendiri lagi. Oh, jadi tahun ini dibagi menjadi 2 TPS, Mbak ya. Oke, Mbak Eva, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga lancar sampai jam 1 nanti, Mbak ya. Oke. Ya, Egan, siapapun yang terpilih dari kepala daerah di Tangerang Selatan ini semoga menjadi amanah bagi rakyatnya untuk membawa kebaikan seluruh Tangerang. Dan sementara itu yang bisa kami laporkan dari TPS 17 Tangerang Selatan. Kita kembali ke studio, Egan. Baik, terima kasih. Tadi ada Tika Beremo dari Depok dan juga Erik Himawan langsung dari Tangerang Selatan melaporkan langsung pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2015.